Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini saya akan menyampaikan materi statistik yang kedua tentang macam-macam data yang kita akan gunakan pada statistik ya teman-teman ya. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pekan lalu bahwa sebetulnya statistik itu kan adalah sebuah alat ya teman-teman ya, alat untuk memudahkan, proses perhitungan ketika nanti, teman-teman semua akan melakukan, proses penelitian gitu ya. Nah, untuk kali ini izinkan saya share screen. Ya ini teman-teman ya, jadi, statistik itu sebetulnya adalah kegiatan yang bukan hanya satu rangkaian kegiatan, tetapi terdiri atas beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Jelas adalah yang dikumpulkan adalah berupa data. Kemudian menyusun, setelah disusun itu menyajikan, setelah melakukan proses menyajikan, ada yang namanya menganalisis data. Analisis datanya dengan apa? Tentu saja menggunakan metode tertentu yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis penelitian yang sudah kita pilih. Dan yang terakhir dalam kegiatan statistika adalah menginterpretasikan atau menerjemahkan hasil analisis yang sudah kita peroleh. Nah, ini sebagai, pengetahuan saja teman-teman bahwa jenis statistik itu ada 2 macam. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensi. Aduh, Bu Cucu kok ini, sudah mulai pusing nih, ada deskriptif, ada inferensi. Tenang ya teman-teman ya, statistik itu mudah sebagaimana yang sudah saya sampaikan di, pekan lalu. Apa sih sebetulnya statistik deskriptif? Yang namanya deskriptif ya teman-teman ya. Jadi statistika deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian. Penyajiannya apa? Penyajian data, baik penyajian sebagian data atau keseluruhan data melalui proses pengamatan untuk memberikan sebuah informasi. Informasinya berupa apa? Rata-rata, presentase, dan lain-lain. Dan untuk statistik deskriptif ini, yang perlu digarisbawahi adalah tanpa pengambilan keputusan. Jadi hanya menyajikan saja, memberikan gambaran data saja, tidak memberikan kesimpulan tertentu dari data yang sudah kita peroleh. Kemudian yang selanjutnya adalah statistika inferensi. Nah, ini kelanjutannya sebetulnya teman-teman. Setelah datanya itu dikumpulkan ya, ada gambaran data baik itu berupa rata-rata atau berupa presentase dan sebagainya, itu baru dilakukan analisis. Analisis data, setelah dilakukan analisis ada lanjutannya kembali yaitu proses interpretasi data. Nah, interpretasi data ini yang kemudian dijadikan sebuah acuan untuk pengambilan keputusan. Dan statistik inferensi ini biasanya itu akan menghasilkan generalisasi. Generalisasi apa? Generalisasi dari hasil penelitian kita. Jika ada syarat dan ketentuannya, apabila sampel yang kita ambil dalam proses penelitian itu representatif atau sesuai dengan metode tertentu. Contohnya misalnya ketika kita akan meneliti apa ya, misalnya tingkat pengasuhan orang tua bagi bagi anak-anak TK di daerah Jawa Barat. Nah, untuk daerah Jawa Barat saja, itu kita nggak bisa mengambil sampelnya misal di Kabupaten Bekasi saja,
atau di Kota Bekasi saja, atau misalnya di Kabupaten Cirebon saja, tidak bisa seperti itu. Tetapi ada teknik, berupa random. Random ini juga nanti ada ketentuan-ketentuannya ya teman-teman, nanti akan kita pelajari, selanjutnya. Jadi teknik pengambilan sampel ini juga itu yang akhirnya merepresentasikan atau mewakili daerah Jawa Barat. Sehingga dari sampel-sampel yang sudah dipilih, baru kemudian itu bisa digeneralisasi atau bisa dijadikan sebuah, acuan umum, bisa digunakan di daerah Jawa Barat secara keseluruhan. Itu kira-kira contohnya ya teman-teman ya, untuk, apa dan bagaimana detailnya nanti kita akan, sama-sama praktek ketika sudah masuk ke perhitungan ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut nih, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena statistika itu terbagi menjadi 2, ada deskriptif, deskriptif namanya deskriptif kan menggambarkan ya, kemudian ada statistika induktif. Kalau yang statistika deskriptif, itu materinya tuh berupa penyajian data, ukurannya tuh ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Sedangkan statistika induktif itu biasanya materinya berupa probabilitas dan teori keputusan. Ada metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, statistika non-parametrik, dan sebagainya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang statistika dan metode ilmiah. Jadi ibaratnya ketika kita menggunakan alat yang bernama statistika, itu tidak bisa lepas dari metode penelitian ilmiah atau metode ilmiah. Karena metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran dengan resiko keliru yang paling kecil. Nah, sebagai contoh sederhana ya teman-teman ya, jadi, saya sih berharap statistika ini tidak dipahami atau tidak dianggap sebagai mata kuliah yang menyeramkan, mata kuliah yang membuat pusing, tidak. Tetapi ternyata ya teman-teman, anak usia dini saja itu sudah bisa melakukan proses statistik. "Loh kok bisa Bu?" Iya, bisa nih teman-teman. Misalnya ketika tema makanan nih misalnya ya, ketika tema makanan, eee, ibu guru sudah menyiapkan dua makanan nih, contoh gitu ya, misalnya 2 makanan. Yang pertama ada, buah-buahan, yang kedua ada, bangsanya apa ya, roti-rotian, ada buah-buahan, ada roti-rotian. Kemudian setiap anak yang ada di kelas tersebut itu diminta memilih. Kalau anak tersebut memilih buah, itu mereka menempelkan, bentuk lingkaran misalnya. Kemudian kalau yang suka roti, mereka menempelkan bentuk segitiga misalnya. Nah, si A sukanya buah, tempelkan lingkaran satu. Si B suka buah, tempelkan lingkaran 2. Si C dia sukanya roti, tempelkan segitiga satu. Terus dan sebagainya. Sampai semua anak yang ada di kelas tersebut me selesai gitu ya, memilih makan yang mereka suka, itu kan nanti akan terlihat nih teman-teman, mana yang memilih lebih banyak, apakah lebih banyak memilih buah ataukah lebih banyak memilih roti. Nah dari situ, itu adalah proses kegiatan statistik sederhana yang sebetulnya sudah dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak saja bisa, insya Allah kita sebagai ibu gurunya juga pasti bisa. Nah, ini ya teman-teman ya, kita lanjut ke, metode ilmiah yang tadi. Jadi langkah-langkahnya ketika memilih metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah, jelas ya, karena ini, ada kaitannya. Ini juga nanti yang harus sudah mulai teman-teman pikirkan, untuk menjadi topik penelitian skripsi ya. Jadi merumusan masalahnya itu apa? Kemudian yang kedua, melakukan studi literatur atau kajian pustaka. Apa saja sih yang sudah ada,
di rujukan-rujukan terdahulu, baik itu berupa buku ataupun dari artikel-artikel dari jurnal, berdasarkan hasil penelitian terkini. Kemudian yang ketiga adalah membuat dugaan-dugaan atau bahasa ilmiahnya biasanya sering, teman-teman mendengar, kata hipotesis atau hipotesa, itu sama ya, dugaan itu hipotesa atau hipotesa. Dari situ nanti atau adanya pertanyaan-pertanyaan, ya seperti yang saya katakan tadi ya, hipotesis atau hipotesa. Kemudian yang keempat, ada peran statistika. Apa nih perannya? Mengumpulkan dan mengolah data, pengujian hipotesis, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah kita tentukan di awal. Baru kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, untuk prosesnya nanti ada instrumen, kemudian sampelnya, sifat datanya bagaimana, variabel-variabel penelitian kita apa saja, kemudian metode analisisnya juga seperti apa. Nah, ini nanti, ada kaitannya dengan, metodologi penelitian. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian ya, karena, sebetulnya antara statistik dan metode penelitian tuh, saling berhubungan erat. Kita lanjut. Nah ini ya, langkah-langkah penting dalam statistik. Langkah-langkah penting nih yang pertama adalah meng-collecting dan recording data, mengkoleksi atau mengumpulkan. Misalnya seperti saya katakan tadi, yang suka buah misalnya dari kelasnya, Bu Indah, ternyata ada 19, yang suka roti ternyata hanya 6 orang misalnya, tapi berbeda di kelasnya, Ai. Kalau di kelasnya Ai ternyata yang suka buah itu lebih sedikit, hanya 10 orang, tapi yang suka roti ada sampai 15. Nah, itu collecting, pengumpulan data. Setelah dikumpulkan, dicatat ya, di-recording atau dicatat. Berupa apa ya, angka-angka tersebut yang tadi saya katakan tadi, di kelas Bu Indah yang suka buah ada 19, yang suka roti ada 6, di kelasnya, Ai yang suka buah ada 10, yang suka, roti ada 15. Nah, seperti itu ya, mengkoleksi kemudian mencatatnya. Setelah itu merepresenting data atau menyajikan. Oh ternyata, dari yang tadi ya pengumpulan berupa lingkaran dan segitiga itu setelah dilihat ternyata lebih tinggi. Itu nanti akan membentuk diagram, ya membuatnya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram itu adalah menyajikan data. Setelah itu baru dilakukan Eee, ini ya, analisis data. Analisis datanya seperti apa, kenapa kok anak-anak lebih suka buah nih di kelasnya Bu Indah, tapi kok di kelasnya Ai lebih suka roti, kenapa? Ada proses analisis. Analisisnya dari apa? Mungkin nanti ada variabel-variabel terkait, misalnya pendidikan orang tua, atau misalnya juga pekerjaan orang tua. Nah, itu nanti ada variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yang ada kaitannya dalam uji statistika. Baru setelah itu interpreting atau menafsirkan. Menafsirkan datanya seperti apa, kemudian, menjawab dari hasil pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dilakukan. Baru setelah itu adalah publishing result atau menyajikan hasil kesimpulan. Nah, menyajikan hasil kesimpulan itu, untuk teman-teman, ya bisa nanti salah satu syaratnya misalnya harus, eee data penelitiannya itu disajikan atau ditampilkan, dibuat dalam bentuk artikel, misalnya dalam sebuah jurnal, dan yang kedua adalah menuliskannya dalam bentuk skripsi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini, kita masuk ke pengertian data. Nah data itu adalah bentuk jamak dari, kata awalnya itu datum. Jadi yang namanya data adalah kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga apa? Sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, tetapi ini teman-teman yang harus dipahami, tidak semua angka itu disebut data statistik. Ingat ya, tidak semuanya. Jadi angka 1, angka 2 disebut statistik bukan. Kita lihat nanti ya. Angka
dapat disebut data statistik apabila dapat menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif, yang apa ya, adanya perbedaan. Seperti yang saya katakan tadi ya, contoh tadi, yang suka buah di kelasnya Bu Indah ada 19, yang suka roti ada 6. Kalau cuma angka 19 sama angka 6 saja, itu bukan berupa data statistik. Tetapi ketika itu sudah melalui proses tertentu setelah dilakukan, pertanyaan ya, menanyakan siapa anak-anak yang suka buah, siapa anak-anak yang suka roti, oh ternyata yang angka 19 ini bukan sekedar angka 19, tetapi ada maknanya. Maknanya apa? Yaitu adanya perbedaan kesukaan anak-anak di kelasnya Bu Indah. Yang nanti itu bisa mencerminkan suatu, kegiatan atau aktivitas tertentu yang ada di, baik itu di kelas, di sekolah, di masyarakat, ataupun di sebuah negara misalnya, kalau, lebih besar lagi atau bahkan di dunia. Seperti yang kemarin juga sempat saya contohkan ketika pandemi Covid, itu kan seluruh di dunia itu melaporkan nih di negara A, di negara B itu berapa gitu, kasus yang positif, kemudian kasus yang sembuh, yang meninggal dan sebagainya. Nah ini ya, agregatif itu mengenai satu individu, namun penelitian dilakukan berulang kali. Dilakukan satu kali, namun lebih dari satu individu. Itu ya adanya perbedaan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Jean Piaget. Jean Piaget itu meneliti hanya 2 orang anak, tapi terus berulang. Dari bayi, kemudian anak-anak, sampai akhirnya anak tersebut dewasa. Tapi bisa juga nih teman-teman melakukannya cukup satu kali, seperti halnya nanti ya ketika pengambilan data penelitian. Tapi bukan hanya satu atau 2 orang saja, misalnya satu kelas, itu bisa ya, karena itu bisa menggambarkan sebuah fenomena atau hasil tertentu di sebuah tempat yang sudah kita tentukan dari penelitian kita. Nah ini, jenis-jenis data itu datanya ada 2 macam yang pasti ya teman-teman ya. Data itu ada berupa data kualitatif, ada juga berupa data kuantitatif. Yang namanya kualitatif, itu bukan berupa angka-angka gitu ya, tetapi, lebih bersifat kualitas atau, ya kualitatif gitu ya. Misalnya tadi jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku bangsa, kemudian, apa ya namanya, jenis pekerjaan. Nah, itu data-data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu ada 2 macam. Yang pertama adalah data diskrit. Data diskrit itu, biasanya menunjukkan jumlah tertentu, mau itu jumlah kursi misalnya yang ada di kelas, jumlah meja yang ada di kelas, jumlah guru yang ada di sekolah, jumlah TK yang ada di Kota Bekasi. Nah, itu biasanya berupa jumlah. Tapi ada juga namanya data kontinu. Kalau data kontinu itu bisa berubah. Misalnya berat badan. Berat badan si A di umur 4 tahun itu misalnya 15 kilo, tetapi setelah 4 tahun 6 bulan, oh dia ternyata naik, bukan hanya 15 kilo lagi, tetapi jadi 16 kilo misalnya. Termasuk misalnya jarak kota. Jarak kota kalau kita menggunakan mobil itu cepat ya nyampenya, tapi kalau menggunakan motor beda lagi, kalau menggunakan pesawat beda lagi. Jadi tuh, datanya sifatnya kontinu, termasuk juga luas rumah. Luas rumah kalau menggunakan ukuran yang baku, misalnya ukuran meter, itu, bisa jadi sama, tapi kalau misalnya menggunakan ukuran tidak baku, itu ya seperti orang zaman dulu ya teman-teman, ada ukuran tidak baku, misalnya 1 bata, ya itu juga berbeda lagi. Kemudian ada data yang berdasarkan sifat. Data berdasarkan sifat itu yang tadi ya, ada data kualitatif pasti sama sebetulnya, kualitatif, kuantitatif, selalu seperti itu. Nah, kalau data kualitatif itu datanya berupa kalimat, kata, gambar, misalnya jepret, foto gitu ya, di kelas
kita moto anak, misalnya anaknya lagi asik nih mewarnai dengan warna yang beragam gitu ya. Tapi ada juga seorang anak yang mewarnainya dengan warna yang hitam saja gitu. Nah, ketika kita memotret itu merupakan data kualitatif. Ya, kemudian ada data, kuantitatif, namanya kuanti ya, kuanti kan berupa angka. Jadi data yang berupa angka disebut juga data kuantitatif. Tadi ya ini masih sama gitu ya, data kuantitatif, ada data diskrit dan ada data kontinu. Kemudian ini masih data kuantitatif nih teman-teman, data kuantitatif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah, skala nominal atau data nominal, ada skala ordinal atau data ordinal, ada juga data interval atau skala interval, ada data rasio atau skala rasio. Kita yang pertama ke skala nominal dulu nih teman-teman. Skala nominal atau data nominal, biasanya angka yang diberikan hanya pada label saja. Misalnya, jadi hanya berupa label. Misalnya pria itu dikasih labelnya 1, kalau wanita dikasih labelnya 2. Contoh lain misalnya, kalau orang tuanya itu pendidikannya, SD itu, 1, SMP 2, SMA 3, S1 4, S2 5, dan sebagainya. Itu hanya berupa label. Kemudian yang selanjutnya ada data ordinal. Kalau data ordinal itu adanya tingkatan. Tingkatannya seperti apa? Contohnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang namanya data interval. Data interval itu, angka yang mengandung ordinal. Contohnya, eee, ada ininya gitu ya, ada jarak gitu ya, misalnya dari 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 itu, eee, misalnya sebentar, kalau dia itu nilainya 8 sampai 10 itu dapatnya A misalnya. Kemudian, 6 sampai 8 itu dapatnya B misalnya, dan sebagainya. Nah, itu adanya jarak atau interval. Dan yang selanjutnya ada, skala rasio atau data rasio. Data rasio itu sifatnya sih nominal gitu ya, sama, ordinal dan interval serta mempunyai nilai absolut dari benda yang diukur atau objek yang diukur. Contohnya yang tadi ya bunga BCA 7%, bunga Mandarin 40%, adanya rasio atau perbandingan. Eee, Seperti itu contohnya. Ini adanya kedudukan ya udah ya, kemudian ini sumbernya ya. Data berdasarkan sumbernya itu ada, 4 tingkatan, tapi biasanya nih teman-teman, biasanya kalau dalam penelitian kita, itu, hanya di data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu data yang diperoleh langsung ketika kita melakukan proses pengumpulan data. Misalnya ketika kita ingin mengetahui, eee, bagaimana sih sebetulnya skor keterampilan atau kemampuan motorik halus anak TK B misalnya di sekolah di TKA, apa di TK tertentu gitu ya misalnya. Nah kita mengukurnya secara langsung, berapa orang sih yang sudah, berkembang dengan baik, berkembang sangat baik, berapa orang sih yang sudah berkembang sesuai harapan, berapa orang yang mulai berkembang, berapa orang yang belum berkembang. Nah itu data primer. Data primer itu kita langsung aja, pokoknya langsung. Nah, kemudian untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari olahan data primer. Kita mengolah lagi biasanya kalau data sekunder itu kita mendapatkannya langsung apa dari Bu Guru. Kita tidak mengambil langsung tapi kita tanya, "Bu Guru," misalnya gitu ya, kita penelitiannya bukan di lembaga kita, di sekolah lain misalnya. Kita ingin tahu, kita nggak perlu kita tidak mengambil data langsung tapi kita bertanya sama bu gurunya. Bu Guru, untuk kelas A yang memiliki bagaimana nih, nilai atau skor kemampuan motorik halus di kelompok A misalnya. Nah, itu kita dapat dari, guru. Nah, itu yang namanya data sekunder. Kita nggak dapat langsung, tapi itu sudah diolah oleh guru. Kemudian kalau data tersier itu lanjutannya data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Misalnya
yang sudah kita dapatkan dari data kabupaten atau kota, misalnya Dinas Pendidikan kabupaten atau kota. Data kuartal tuh lebih lebih kompleks lagi, itu sudah lebih tinggi lagi, misalnya dari kementerian gitu ya, itu termasuk, data yang diperoleh dari olahan data-data sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada berdasarkan bentuk angka. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Kalau data tunggal itu, angkanya satu-satu gitu ya, 1 unit atau satu kesatuan, tidak berupa kelompok, misalnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi kalau untuk data kelompok itu misalnya dari 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, atau nanti sebetulnya kalau data kelompok itu masih erat kaitannya dengan data interval. Selanjutnya ada, data berdasarkan waktu pengambilannya. Yang pertama adalah data seketika. Data seketika itu apa? Data statistik yang mencerminkan pada waktu tertentu saja. Misalnya, eee, kemampuan motorik halus kelompok A di semester 2 misalnya, tahun, 2021, 2022 atau misalnya 2022, 2023 misalnya. Jadi itu pada waktu itu saja. Atau kalau yang lebih, ini lagi ya teman-teman, misalnya data perakiraan cuaca hari Sabtu, tanggal, 11 Maret tahun 2023 di Kota Bekasi. Jadi hanya berlaku pada itu saja, jadi data seketika. Kemudian yang selanjutnya ada data urutan waktu, adalah data yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu. Contohnya jumlah siswa yang lulus dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di TK apa misalnya. Jadi ada, rentang waktu tertentu. Nah ini, kita lanjut ke, pengolahan data. Ini sementara untuk ini saja ya teman-teman, apa ya, wawasan saja dulu sambil nanti kita akan praktek di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama untuk pengolahan data ada data parameter. Berdasarkan parameter, ada statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Kalau parametrik itu, biasanya adanya ini, distribusi datanya normal atau mendekati normal. Tapi kalau non parametrik, distribusi datanya tuh tidak normal atau bahkan tidak diketahui, dia normal atau enggak sih gitu, itu tidak diketahui. Kita lanjut ke pengolahan data berdasarkan jumlah variabel. Nah, jumlah variabel misal ada analisis univariat, hanya satu pengukuran variabel dan sampel, tapi beberapa variabel lain yang dianalisis sendiri-sendiri. Kemudian ada analisis bivariat, misalnya korelasi hubungan antara, variabel A dan variabel B. Kemudian ada juga analisis multivariat, 2 atau lebih pengukuran variabel untuk sampel yang analisisnya dilakukan bersama-sama. Pengaruh motivasi terhadap, pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh A, B, C. Nah, itu seperti itu yang multivariat, banyak faktor. Ya, sementara itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di, eee, ini ya, pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sih tidak membuat pusing, tapi paling tidak itu bisa memberikan gambaran bahwa, gambaran awal lah sebetulnya gimana statistik itu. Nah, mungkin nanti teman-teman untuk, pertemuan selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, kita akan, banyak praktek ya, nanti akan ada tugas yang saya berikan, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengerjakannya dan bisa dikumpulkan pada saat pertemuan kita di pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman semangat untuk mengikuti mata kuliah statistik ini dan sebagai persiapan ketika nanti teman-teman akan, melakukan proses skripsi. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.